Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madagal jari wa jma'na bih fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati guru kita bersama Al-Ustadz Muhni dan keluarga. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Zain dan keluarga. Yang kami muliakan saudara kami yang mulia Al-Habib Zain bin Abdurrahim bin Yahya. Yang kami muliakan dan kami hormati alim ulama sepuh bini sepuh hadirin hadirat pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, seperti Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita pada malam hari ini berkumpul di majlis maulid, berkumpul di majlis salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkumpulan yang seperti malam hari ini di dunia, perkumpulan membaca salawat Nabi, memuji keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan seperti ini besok hari kiamat di surganya Allah taala ada perkumpulan seperti ini. Perkumpulan besok pada hari kiamat perkumpulan yang lebih mulia, perkumpulan yang lebih agung, karena di situ dipimpin oleh Sayyidul Wujud, pemimpin kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung besok pada hari kiamat di surga yang bisa menghadiri perkumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkumpulan wujud dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kepengen datang, dihadirkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat di surga, hadir di perkumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia harus suka, di dunia harus sering, di dunia harus hadir perkumpulan seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah taala. Mudah-mudahan kita di dunia dipilih untuk bisa hadir di tempat maulid seperti ini, di perkumpulan agung seperti ini. Mudah-mudahan besok pada hari kiamat kita juga dipilih, dimuliakan, dipersilahkan untuk hadir di perkumpulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena perkumpulan besok pada hari kiamat lebih mulia, lebih agung dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita hanya berusaha mencontoh dan mengharap asrar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala lewat perkumpulan seperti malam hari ini. Karena perkumpulan seperti hari ini besok pada hari kiamat orang yang hadir semuanya tidak akan merasa rugi tatkala di dunia hadir seperti malam hari ini. Beda halnya perkumpulan di dunia yang di situ tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak zikir kepada Allah taala, tidak bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak diisi dengan saling nasihat menasihati. Sungguh perkumpulan seperti itu yang di dunia ini saat ini, besok pada hari kiamat orang-orang yang pernah hadir besok akan menyesal, besok akan menangis. Kenapa di dunia saya menghadiri perkumpulan tersebut, tidak menghadiri perkumpulan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu insyaallah ini adalah isyarah bahwasanya kita yang hadir pada malam hari ini dipilih, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok bisa hadir di perkumpulan yang paling agung, perkumpulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena perkumpulan seperti ini dihadiri puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul umatku lebih dari 40 orang, di situ ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini mungkin banyak yang hadir orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin Anda, mungkin siapa, mungkin ini, mungkin fulan bin fulan, mungkin itu. Karena rahasia Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita dianjurkan oleh orang-orang mulia kita, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tatkala menghadiri perkumpulan seperti ini, ijtima seperti ini, tata hati kita. Wabil khusus kita dianjurkan untuk husnudzon kepada yang hadir semua.
Karena insya Allah yang tidak hadir di tempat ini kecuali orang-orang yang mulia. Tidaklah hadir di tempat-tempat seperti ini kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Baik dia memakai sarung, baik dia memakai koko, baik dia memakai celana, baik dia memakai peci, baik dia tidak memakai peci, mungkin orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu guru kita sering mengatakan, tidak ada kebaikan yang melebihi dua kebaikan di dunia ini. Kebaikan yang pertama adalah husnudzon billah. Kebaikan yang pertama adalah bersangka baik kepada Allah taala. Kemudian yang kedua adalah husnudzon bi ibadillah. Kemudian husnudzon berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dua perkara ini tidak ada kebaikan yang melebihi dua perkara ini. Oleh sebab itu mari kita tatkala menghadiri majlis-majlis seperti ini, tata hati kita, tata niat kita, bersihkan hati kita dan kita niatkan dari rumah supaya tatkala menghadiri majlis-majlis seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah pandangan kita terhadap saudara muslim kita dengan pandangan ta'zim, bukan dengan pandangan istighfar. Karena pandangan istighfar atau pandangan menghina, merendahkan kepada saudara kita muslim dalam bentuk apapun, itu adalah salah satu dari maksiatul ain, dari maksiat mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah pandangan kita, merubah dzan kita kepada sesama kita menjadi pandangan yang baik, pandangan yang memuliakan dan dzan yang baik, yaitu husnudzan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan obat-obat hati yang bisa membersihkan hati dari penyakit hati adalah di tempat-tempat seperti ini, di tempat zikir, di tempat maulid, pembacaan salawat Nabi, dan di tempat pelajaran-pelajaran agama Islam, pelajaran-pelajaran yang di situ dibahas tentang akhlak kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat dari penyakit hati tidak bisa ditemukan di tempat-tempat di situ maksiat kepada Allah. Di situ orang-orang membuka aurat. Di situ orang saling caci maki. Di situ orang berkata kotor. Di tempat-tempat tersebut tidak ada obat untuk membersihkan hati. Bahkan di tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat tambahnya kotor hati kita. Akan tetapi di tempat-tempat seperti ini, maulidin Nabi, zikir kepada Allah, khatmil Quran, atau pengajian, di tempat-tempat seperti inilah Allah mencurahkan rahmatnya, Allah menurunkan sakinahnya, dan Allah akan menjanjikan barang siapa yang hadir di majlis ta'lim, dia tidak pulang kecuali Allah akan berikan surga kepadanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surganya Allah taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghanimatu majalis dzikri al-jannah." Buah hasil oleh-oleh menghadiri majlis zikir, majlis maulid ataupun majlis ta'lim seperti ini adalah al-jannah, surga Allah taala. Dan orang yang hadir di majlis-majlis seperti ini datang dengan membawa dosa, datang dan membawa kesalahan, insyaallah tidak pulang dari tempat-tempat seperti ini kecuali sudah dilebur dosa-dosanya, kecuali sudah diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini adalah malam pertama pembukaan rutinan Rege Rebo Wage dari majlis yang dipimpin oleh Ustadz Muhni Nurul Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini, tempat ini, pembukaan seperti ini dijadikan Allah taala sebagai bab miftahul khairil ummah. Mudah-mudahan menjadikan sebab kebaikan Allah curahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dijadikan bab muhlakus syarril ummah, dan mudah-mudahan majlis seperti ini dijadikan pintu pengunci dari kejelekan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul dari awal sampai akhir menjadikan sebab Allah mengangkat semua bala, bencana, musibah, fitnah yang menimpa kita, yang menimpa umat muslimin, yang menimpa saudara kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan, senantiasa memberikan kita anugerah taufik, pertolongan kepada kita supaya bisa menghadiri majlis-majlis mulia seperti ini. Orang-orang yang menghadiri majlis-majlis mulia seperti ini pasti dia adalah orang-orang yang mulia. Oleh sebab itu kita jangan sampai suudzon terhadap satupun orang yang hadir di tempat seperti ini, walaupun dalam bentuk apapun. Karena yang hadir di tempat ini insya Allah sudah Allah pilih, sudah Allah jadikan dia orang-orang yang mulia. Mungkin dia pulang dari tempat ini, tadi dia suka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia mendapatkan anugerah curahan rahmat dari Allah Ta'ala, dia pulang dari majlis ini dia bertobat kepada Allah Ta'ala.
dan kemudian dia minta ampun kepada Allah, diangkat menjadi aulia Allah Ta'ala. Mungkin bisa seperti itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan anugerahnya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang diharamkan dari keberkahan, yang tidak diharamkan dari rahmat, yang tidak diharamkan dari ampunan Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita pada malam hari ini masih pada bulan Syawal. Dengan kata lain, kita masih diperbolehkan untuk mengadakan halal bihalal. Di ini mungkin Ustadz Munim meniatkan iftitahul majlis, pembukaan majlis, dan juga mungkin halal bihalal dengan jamaah Rebo Wage Majlis Nur Hidayah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu diampuni oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang-orang lain. Karena orang yang suka memaafkan dari kesalahan orang lain, besok pada hari kiamat dia akan mendapatkan panggilan yang sangat agung dari Allah Ta'ala. Pada hari kiamat akan dipersilahkan orang-orang yang pahalanya telah ditanggung oleh Ta'ala. Kemudian mereka berdiri, dan diriwayatkan yang berdiri pada waktu sangatlah sedikit. Itu siapa? Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan dikatakan Rasulullah SAW, orang tersebut akan dipersilahkan masuk surga Allah tanpa hisab. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang tua kita, anak istri kita, saudara kita, dan tetangga kita, jamaah kita semuanya, mudah-mudahan digolongkan besok pada hari kiamat, dimasukkan surganya Allah Ta'ala tanpa hisab, tanpa adab, tanpa atab. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita alhamdulillah telah merayakan kemarin hari raya Idul Fitri. Tetapi makna kesungguhan dari hari raya Idul Fitri dikatakan oleh orang saleh, laisal id liman labisal jadid wa laisal id liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan orang yang telah merayakan hari raya Idul Fitri, orang-orang yang memakai pakaian baru, orang-orang yang atau memakai kendaraan baru, atau memiliki rumah baru. Akan tapi yang dikatakan yang berhasil, yang berhak merayakan hari Id adalah orang-orang yang taatnya bertambah kepada Allah Ta'ala. Kemarin sebelum Ramadan, dia mungkin suka bermaksiat kepada Allah. Tatkala dia masuk bulan Ramadan, di situ dididik dengan pendidikan Ramadan, kemudian pulang keluar dari Ramadan dan merayakan hari Idul Fitri, dia bertobat kepada Allah dan tobat diterima, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dia menjadi orang yang taat. Mungkin seperti itu. Karena Imam Ali bin Abi Thalib diriwayatkan, beliau tatkala menjabat sebagai Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dari umat Islam sedunia pada waktu itu, tatkala hari Id, tatkala orang-orang pada hari Id, kebiasaannya mereka memakan makanan yang enak, menyembelih kambing, menyembelih ayam dan seterusnya. Tetapi Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu bisa dikatakan adalah seorang raja dari raja orang-orang muslim, pemimpin orang muslim, di hari Id beliau tidak makan seperti orang lain. Di hari Id beliau Imam Ali bin Abi Thalib makan roti kasar, roti yang sudah keras, yang sudah tidak patut untuk dimakan oleh orang-orang. Tapi beliau pada hari Id dan keluarga beliau makan roti yang kasar, disiram air supaya lembut, supaya bisa dimakan. Kemudian salah satu rakyatnya, salah satu sahabatnya melihat hal tersebut, beliau mengatakan, wahai Imam, ini hari Id, kenapa engkau makan makanan seperti itu? Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai sahabatku, hari Id, hari ini bagi kami adalah hari Id, besok bagi kami adalah hari Id, dan kemarin bagi kami adalah hari Id, selama tatkala kami tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah bagi kami adalah hari Id. Setiap hari kalau kami tidak bermaksiat kepada Allah, bagi kami adalah hari Id. Oleh sebab itu dikatakan tidak dinamakan orang-orang yang merayakan hari Id makan makanan enak dengan mengendarai kendaraan baru, memiliki rumah yang baru, memiliki baju yang baru. Akan tapi yang dinamakan orang yang merayakan hari Id adalah orang-orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin malas-malasan untuk melakukan ibadah salat, setelah hari Id dia semangat melaksanakan ibadah salat. Kemarin sebelum hari Id dia adalah orang-orang yang malas untuk melaksanakan salat berjamaah. Akan tapi setelah hari Id dia semangat untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemarin sebelum hari Id dia orang malas jarang datang ke masjid. Setelah hari Id dia suka mendatangi masjid. Karena masjid dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai, tempat yang paling dicintai, tempat yang paling banyak berkahnya adalah masjid-masjid Allah Ta'ala. Dan tempat yang paling tidak disukai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Dan tempat-tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Kita lihat sekarang, masjid kita semakin ramai atau masjid kita semakin sepi? Pasar kita semakin ramai
atau pasar kita semakin sepi. Kalau masjid kita semakin ramai berarti mereka telah merayakan hari Id. Karena masjid diisi dengan kemakmuran, dengan ketaatan, dengan sholat berjamaah, dengan pendidikan agama, dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merubah keadaan kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Allahumma ya muhawwil ahwal, hawil halana wal muslimin ila ahsana hal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan jadikan hujatan lana wala alaina. Walahumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المختبئ عن المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى الله عليه وله مع صلة أخلاق الهبة القوية التي ترتقي فرائص الأقوياء من البرية ومن نسره بتعطر الطرق والمنازل وبحرف ذكر تطيبة المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخفي خلقه وخلقه واشرف خصوصية ومن خلق في البرية محمود إلا وهو تلقى عن زين الوجود أجملت في وصل حبيب وشانه وللعلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نتمسها بعنانه وقد انبسط القلب في تدبين فما أبطع المؤمن وقائع مولد النبي الكريم وحكاية هذا عبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الدين ولما ندم الفكر من دار الأصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا واكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحاد الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل وراية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواضع القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أدوارنا وتقبلنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي واصلة إليك فلا تخيبنا آمن بك وبرسلك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته والشر في جهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم جميع الأقدار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقدار وإذهم بدعي من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.